Halo Kak, apa Ya, kabar? alhamdulillah kabar saya sehat ya. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kalau juga. Eh, Kakak sendiri gimana? alhamdulillah saya Masya juga Allah. sehat walafiat. Kakak jurusan apa ya kalau boleh tahu? Saya prodi pendidikan agama Islam. Kebetulan itu di Fakultas Tarbiyah dan Kebudayaan. Oh iya ya, tapi namanya siapa kira-kira ini? Nama saya itu simple kak, mudah diingat. Namanya cuman Hafido. Hafido aja. Hafido aja, tapi gak ada ajanya ya. Iya iya boleh boleh. Teh Hafido, Kak Hafido. Eh, Kesibukan sehari-harinya ngapain? Maksudnya jadwal kuliahnya full dari hari Senin sampai hari Jumat apa gimana? Maksudnya waktu pagi atau siang apa seperti itu? Ya jadi karena saya sendiri ini ya hidup di dua tempat itu kayak di lain kuliah saya tinggal juga di pondok, jadi kesibukan sehari-harinya tuh tetap ada gitu walaupun kuliah juga libur gitu. Misal kuliah saya sebenarnya cuma 4 hari dari Senin sampai Kamis, itu pun di jam pagi, jadi paling dari siang sampai sorenya kadang diisi dengan kegiatan organisasi ataupun kegiatan pondok, langsung pulang ke pondok lagi malamnya ya itu ngalir aja. Oh ikut organisasi. Iya. Organisasi apa Kak? Nah, kebetulan saya aktif di organisasi UKM UPTKI, dan di eksternal juga itu di IPNU IPPN. Oke. Berarti angkatan keberapa Kak masuk ke kampus UIN Banten ini? Itu karena sekarang saya di semester 4 ya, berarti di tahun 2021. 2021 betul sekali. Nah, mengingat masuk kakak ke UIN Banten ini 2021, sedangkan pada tahun tersebut itu masih zamannya tuh COVID. Iya Ya. betul sekali. Nah, pasti kan keseharian perkuliahannya juga masih terkesan online lah kan. Nah, menurut pendapat kakak, bagaimana? Enggak, sekarang kan udah offline gitu kan Iya. perkuliahannya. Nah, pendapat kakak gimana sih peralihan tentang aktivitas dari online ke offline tersebut? Nah, iya. Iya ya, karena emang di angkatan saya itu dulu emang lagi marak-maraknya COVID. Jadi sebelum angkatan saya pun ternyata angkatan sebelumnya atau disebut angkatan 2020 itu sudah kena ya, pendidikan itu sudah kena dampak COVID gitu. Jadi mungkin saya sebagai angkatan disebut angkatan yang kedua ya, yang menjalankan sistem perkuliahan secara online gitu tuh. Nah, bagaimana sih efektivitasnya? Yang saya rasain karena di tahun sekarang saya udah kuliahnya offline gitu, mungkin online ini menjadi sarana solusi ketika waktu dan kondisi itu tidak berkesesuaian gitu. Terlebih jika kondisi dosen ataupun waktu dosen ini berbenturan, itu online ini menjadi salah satu solusi untuk terlaksananya berjalannya sistem pendidikan itu. Jadi sebetulnya sama-sama efektivitas, online juga efektivitas, offline pun sama saja gitu. Namun jika dilihat dari kegiatan kitanya gitu, memang offline ini lebih mendukungnya apa? Kita lebih disiplin, lebih mengisi ruang kekosongan pun. Kan kalau online biasanya kita hadir di Zoom, sekedar hadir doang nih, nggak tahu dia bener-bener ngedengerin, nggak tahu bener-bener dia nyimak gitu. Ada juga yang tidur, itu tergantung orangnya gitu. Jadi sebenarnya dua-duanya ini efektivitas, dan online ini menjadi salah satu terobosan baru lah gitu sebagai solusi bagi dunia pendidikan ini ketika kondisi dan waktu itu berbenturan. Oke, dari peralihan tersebut kan dari online ke offline gitu kan, tadi juga kayak kalau offline itu kayak lebih enak, lebih mudah dipahami karena kan bercakapan langsung dengan dosen. Adapun kalau misalkan online juga ada sisi baiknya gitu kan. Menurut kakak apa sih dampak atau kelebihan dari peralihan tersebut? Misalkan kelebihan menurut kakak yang kelebihan online seperti ini, kelebihan offline seperti ini. Nah, di antara kelebihan kedua tersebut apa? Memang di setiap cara atau di setiap tips, trik atau strategi yang kita gunakan itu sudah pasti ada kelebihan dan kekurangan. Terus apa sih kelebihan pembelajaran online ini? Mungkin yang pertama, bagi kalangan mahasiswa yang dia aktif, yang emang dia tidak malas lah gitu ya, dia akan berusaha walaupun online tetap berusaha belajar dengan secara sesuai
sesuai gitu, sistematis, kayak misalkan dia menyiapkan buku, mencatat apa yang ada di PowerPoint, mencatat poin-poin penting penjelasan dosen gitu. Kesan ambis gitu ya. Tadi kan udah disebutin bahwa kekurangan dan kelebihan dari offline, pembelajaran offline ke online ke offline itu dari yang tadi sudah Kak Fido paparkan gitu kan ya. Nah, sekarang kendala apa yang dialami Kak Fido ketika emang yang awalnya online gitu kan di rumah, sekarang malah pembelajaran itu beralih ke sistem offline gitu, ke sistem seperti semula. Apa kendalanya, Kak? Baik, mungkin dalam hal kendala ya gitu, karena awalnya kita emang statis ataupun stuck di rumah ataupun di kosan gitu, ketika peralihan ke offline otomatis kita keluar. Nah, keluar ini bukan hanya sekedar keluar dong, butuh biaya, butuh ekonomi, butuh jajan, butuh segala macam. Nah, mungkin dari sini unsur ekonominya gitu tuh Kak. Ekonomi mulai dari biaya kita dari rumah ke kampus, itu kan pasti perlu bensin dan makanan. Terus dalam hal akademik kayak misalkan ngeprint ini, ngeprint itu kan kalau misalkan udah offline pasti sistem penerapan kayak hard file-nya udah diterapin gitu. Nah, mungkin salah satu kendala dari peralihan online ke offline ini salah satunya ekonomi. Ekonomi ini menjadi salah satu kendala sih ya, sangat kendala sekali bagi mahasiswa gitu. Jadi bagaimana manajemen keuangan ini harus bisa dikelola dengan baik gitu, kecerdasan untuk mengelola manajemennya gitu. Mungkin itu sih dari ekonominya gitu. Berarti kendalanya kayak misalkan yang tadinya di rumah itu kita di rumah gratis, biaya hidup kan misalkan gratis. Nah, kalau ke peralihan ke offline berarti kita harus nyari tempat tinggal, terus biaya transportasi seperti itu ya. Dari kendala ekonomi. Betul sekali. Oh iya. Sebelumnya terima kasih ya Kak Fido. Masya Allah. Iya. Ini tapi benar emang banyak banget manfaat dari offline itu tersendiri. Offline itu tersendiri. Meskipun emang pada waktu COVID tersendiri bagus gitu pembelajaran secara online karena kan menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, tapi lebih efektivitas lagi ke pembelajaran seperti semula offline tersebut. Jadi semangat buat Kak Fido, buat perkuliahannya. Semoga Allah selalu melancarkan segala aktivitas dan pembelajaran Kak Fido ini. Ya, buat Kanado juga ya, semoga selalu dilancarkan tugas-tugasnya gitu. Amin. Ini wawancaranya sangat berbobot sekali ya, bernilai gitu tuh. Emang sudah pas banget gitu tuh di kondisi kita ini, dari online ke offline, biar orang-orang tuh tahu gitu, oh kayak gini kendala-kendalanya gitu. Bagus banget. Mungkin cukup segitu ya Kak Fido. Ya Allah, Masya Allah, terima kasih banyak.